Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama, kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam juga kita tujukan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Ada Apa Dengan Remaja. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasannya, yaitu sampai pada poin atau bab menciptakan lingkungan yang positif bagi anak-anak, bagi terutama remaja. Kita sampai pada bab ya, lingkungan yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang. Karena lingkungan yang positif itu adalah lingkungan yang harus didasari dengan cinta dan kasih sayang. Kita sudah membahas beberapa poin yang berkaitan dengan bagaimana menumbuh suburkan rasa cinta dan kasih sayang, ya, di tengah-tengah keluarga tentunya, untuk membuat hubungan antara anak dan ayah, ayah dan anak itu, atau orang tua dan anak menjadi lebih harmonis atau lebih positif. Kita sudah membahas beberapa poin. Kita akan lanjutkan, ya. Anak akan menyintai kita bila kita bisa merasa bahagia dengan keberadaannya. Kita menunjukkan kebahagiaan ketika berada bersamanya dengan keberadaannya, dan sebaliknya kita merasa sedih dengan ketiadaannya, ya, merasa kehilangan gitu. Ini adalah satu ungkapan perasaan, ya, yang menunjukkan bahwa kita sayang, ya, kepadanya. Dan ini salah satu pembuktian bahwa kita cinta kepadanya, yaitu kita merasa kehilangan ketika dia tidak ada bersama kita, dan kita merasa bahagia dengan keberadaannya, ya. Nah, oleh karena itu kadang-kadang ya, orang tua ada waktu kebersamaan dengan anak-anaknya, namun dia tidak tanpa ekspresi, ya, datar dan tidak menunjukkan sikap apapun, perasaan apapun, ekspresi apapun, bahagiakah, sedihkah, datar saja. Mungkin karena sibuk dengan hal-hal lain, misalnya sibuk dengan handphone atau sibuk dengan pekerjaan, sehingga terkesan tidak mengacuhkan keberadaan anak. Dan ketika anak tidak bersamanya, ya, juga tidak menunjukkan rasa kehilangan. Ya, biasa-biasa aja, tidak mengungkapkan rasa rindu misalnya, ya, ya, bahwa dia merindukan anaknya, ya, biasa-biasa aja, seolah-olah ya dia merasa senang ataupun merasa lapang, merasa bahagia, nggak terganggu karena anaknya tidak bersamanya, ya. Nah, demikian. Jadi seperti itu yang harus kita tunjukkan, ya, kepada anak, supaya anak itu merasakan, ya, cinta dan kasih sayang itu. Nah, sebaliknya jika kita menunjukkan ekspresi yang berlawanan, ya, datar saja atau bahkan merasa terganggu ketika ia bersama kita dengan keberadaannya, dan ya kita juga justru merasa senang karena dia tidak ada, ya, artinya kita tidak merindukannya. Nah, manusia itu punya perasaan, dia bisa merasa, apalagi anak-anak, ya. Dia bisa membaca apa yang ada dalam diri atau hati orang tuanya.
ya. Karena manusia gimana pun dia menyembunyikan sesuatu dalam hatinya, dia tidak bisa menyembunyikannya dari ekspresinya, ya. Nah, manusia kan berekspresi marah, senang, atau sesuatu yang berkebalikan ya dari apa yang ada di dalam hati, ya. Nah, demikian. Ya, maka kita harus menunjukkan ekspresi yang sesuai dengan keadaannya, ya. Misalnya merasa bahagia dengan kebahagiaannya, merasa sedih dengan kesedihannya, ya. Nah, dan di sini adalah ya ketika kita ingin menciptakan lingkungan yang positif, harmonis, yang menyenangkan, ya, ya maka kita menunjukkan ekspresi itu kepada anak, ya, terutama ketika dia berada bersama kita. Ya jangan diacuhkan atau tidak dipedulikan. Ya kadang-kadang diajak komunikasi saja menjawabnya dengan seperlunya ataupun seadanya atau bahkan tidak menunjukkan perhatian misalnya, cuma ha ho misalnya kayak begitu ya. Nah maka ya anak juga dia merasa ini bukan lingkungan yang menyenangkan baginya ya. Nah, maka mungkin dia akan cari lingkungan-lingkungan yang lain ya, yang membuat dia merasa nyaman dan connect yaitu dengan perasaannya juga ya. Nah, demikian. Ya manusia ya perlu belajar berekspresi dan manusia juga harus mengerti ekspresi. Ya, maka ya anak-anak juga harus belajar ekspresi, ya, memahami ekspresi manusia, ya, sedihkah, gembirakah, atau yang lainnya, ya. Nah, oleh karena itu ya, bagi anak-anak ya boleh, misalnya mereka belajar ekspresi dari gambar misalnya, ya. Wajah itu kan menunjukkan ekspresi, ekspresi itu di wajah, bukan di tangan, di kaki. Maka kalau anak-anak disodori gambar-gambar yang nggak ada mata, telinga, mulut, nggak ngerti dia ekspresi, nanti dia tumbuh menjadi makhluk yang datar aja begitu, nggak ngerti perasaan, kurang sensitif, nggak bisa mengerti. Kenapa? Karena tidak belajar ekspresi dari kecil, nggak ngerti dia bagaimana berekspresi dan bagaimana mengerti ekspresi orang lain. Ya kadang-kadang orang jengkel dia nggak ngerti bahwasanya orang sedang jengkel. Orang senang dia nggak ngerti bahwasanya orang sedang senang. Ini kan masalah jadinya. Sehingga nanti akan tumbuh anak-anak yang ya tumbuh tanpa ekspresi, datar aja semuanya, kan begitu ya. Ya kita dalam berkomunikasi aja perlu ekspresi, ya. Yang menunjukkan ekspresi. Ya kita lihat sebagian anak-anak hari ini ya terlalu datar ekspresinya, bahkan tanpa ekspresi sama sekali. Baik ketika berkomunikasi ataupun ketika ya berhadapan dengan orang lain. Ya, nah demikian. Ya, ya tentunya ya seorang harus bisa berekspresi dengan baik kepada orang lain dan dia juga harus memahami ekspresi orang lain kepadanya. Nah, demikian, ya. Baik. Jadi di sini kita ya menunjukkan perasaan bahagia ya, perasaan rindu ya kepada anak ya. Terutama ya ketika dia berada di sisi kita. Nah, kalaupun dia tidak berada di sisi kita, kita menunjukkan perasaan rindu kepadanya. Nah, seperti itulah cinta dan kasih sayang, ya. Nah, demikian. Bukan dalam hati ya, sudah kita tegaskan berkali-kali ini, ya cinta itu nggak cukup apa yang tersimpan dalam hati. Karena dalam hati siapa tahu, ya misalnya ada orang tua mengatakan, saya ini sayang sama anak saya, cinta sama anak saya, sangat cinta. Tapi dia tidak mengekspresikannya, dia tidak menunjukkannya, dia tidak membuktikannya dengan secara verbal maupun tindakan. Ya, itu orang nggak bisa menduga-duga, bahkan orang bisa salah menduga. Ya, nah
para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, nah demikian. Berikutnya adalah anak itu akan menyintai kita, ya. Jika ia berpaling, kita selalu berada di sampingnya. Jika dia perlu bantuan, kita membantunya. Dan kita memberikan ketenangan kepadanya, kenyamanan kepadanya. Nah, ini penting ya. Ya, itulah cinta. Ya, ketika dia berpaling, kita jangan juga berpaling darinya. Ya, manusia pasti ada bosan. Ya, anak-anak itu kadang-kadang dia ya ada gelagat menghindar ya. Ya, seperti itu. Nggak bisa dipaksakan, ya. Nah, manusia kadang-kadang bosan juga, kita sama teman aja, lagi nggak mau lah deket, nggak mau bertemu katanya. Mungkin boring juga, bosan kan begitu ya. Ya gitulah manusia, ada kebosanan, anak juga sama. Kadang-kadang ia menunjukkan gelagat berpaling ya. Maksudnya bukan ingin meninggalkan kita, enggak. Cuma mungkin dia perlu penyegaran dalam hubungan ya, berhubungan dengan orang tua. Mungkin penat juga dia kan begitu ya. Ya maklumlah kita dan anak selalu bertemu misalnya ya. Maka ketika dia ada gelagat seperti itu, maka kita selalu ya berusaha untuk mendekati. Jangan gengsi. Wah, nggak mau dia sama saya. Ya udah, bolos istilahnya. Ya, maka orang tua pun mengambil sikap yang sama begitu. Ya, maka dia pun mengacuhkan anaknya, nggak mempedulikan anaknya karena anaknya dia nilai ada gelagat untuk menjauh. Ya dekati, ya. Nah, jangan termakan gengsi ya. Wah, anak yang harus dekati saya kan orang tua gitu ya. Ya kadang-kadang ya perlu juga sebaliknya ya, kita yang mendekatinya ya. Nah, dan memberikan kenyamanan ya kepadanya. Ya, comfort itu penting karena orang itu akan menjaga hubungannya dengan kita kalau kita buat dia nyaman. Tapi kalau dibuat nggak nyaman, ya dia akan pasang ancang-ancang untuk menjauh, ya. Nah, tentunya itu tidak kita harapkan. Kita harapkan anak terus bisa dekat dengan kita. Nah, maka bantulah kalau kita lihat dia perlu bantuan, ya. Nah, tetaplah berada di sampingnya ketika dia ada gelagat menjauh. Nah, dan berikanlah ketenangan ya kepadanya atau kenyamanan ya di dalam hubungan kita dengan anak. Ya, seperti itu, ya. Nah, ini untuk ya menjaga ya harmonisasi hubungan. Ya karena ya manusia pasti ada bosannya. Maka dari itu di dalam syariat sendiri, kalaupun kita kesel sama orang, betul-betul kesel ya, marah mungkin ya pada seseorang, merasa nggak nyaman dan terganggu dengan seseorang misalnya, maka Allah memberikan tenggang waktu 3 hari ya untuk menormalisasi kembali hubungan. Ya, sehingga bisa terjalin kembali hubungan. 3 hari. Artinya syariat Allah Subhanahu wa taala memahami manusia nggak bisa dipaksakan perasaannya. Ya, cinta dan benci itu kan datang silih berganti, suka nggak suka itu wajar. Demikian juga hubungan kita dengan anak. Ya, kadang-kadang dia ya karena satu dan lain hal bete sama kita kan begitu ya. Nah, maka mungkin dia agak menjauh gitu. Maka kita jangan juga menjauh, tapi justru kita berusaha untuk mendekatinya. Nah, itu suatu hal yang wajar, nggak perlu terlalu diperuncing dan apa namanya kita katakannya dibesar-besarkan ataupun dipermasalahkan, ya. Nah, karena dalam syariat seperti yang kita sebutkan tadi, ya, kalaupun kita kesal sama seorang, ya, dan itu mungkin saja terjadi, ya, maka tenggang waktunya ya 3 hari aja. Kita mungkin menjauhinya,
kita menahan diri darinya, kan begitu ya, atau tidak mau bertemu dengannya, bahkan mungkin tidak mau berkomunikasi, berbicara dengannya. Karena mungkin dengar suaranya aja kita tambah kesel ya. Nah, maka ya 3 hari saja, nggak boleh lebih, ya. Maka yang terbaik setelah itu adalah yang memulai mengucapkan salam, ya. Nah, artinya apa? Harus ada komunikasi, ya. Yang paling rendah minimal adalah saling bertukar salam, ya. Nah, demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, itu tugas kita ya untuk memberikan kenyamanan dan ketenangan di dalam menjalin hubungan dengan anak-anak kita. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, di sini sekali lagi kita tekankan orang tua itu jangan kemakan gengsi ya. Oh, ini kan saya orang tuanya begitu ya. Kalau dia mau menjauh silakan menjauh, ya nggak seperti itulah. Ya, kalau dia betul-betul menjauh mungkin dalam hatinya ya nggak ada ruginya juga saya katanya. Ya demikian ya, sehingga sebagian anak akhirnya bersikap cuek terhadap orang tuanya, ya, atau bahkan ya, nampak ya dia terus menghindar, ya, dan mencari-cari kesempatan untuk pergi ataupun menjauh dari kita, ya. Ya semata-mata untuk menjauh, bukan untuk satu dan lain hal ya. Wallahu alam bissawab. Baik. Nah, dia akan menyintai kita bila kita ya mau memaafkan kekeliruannya. Ini penting dalam hubungan ya, yaitu kita harus menjadi orang yang pemaaf, ya, mau memberikan maaf atas kesalahan orang lain, kekeliruan orang lain. Lebih-lebih lagi anak ya, memaafkan mereka karena kesalahan yang mereka lakukan sebenarnya wajar, ya, karena mereka masih kanak-kanak atau anak, masih remaja, belum matang pikirannya, belum sempurna cara berpikirnya, ya, baru kemarin hidup di dunia. Nah, maka kesalahan-kesalahan mereka pun ya perlu untuk dimaklumi dan apa namanya ya, perlu untuk dimaafkan, ya. Nah, demikian. Maka dia akan menyintai kita jika kita mau memaafkannya, jika dia berbuat salah atau keliru, ya. Memahami kesalahannya, ini juga penting. Kadang-kadang orang tua itu bahkan tidak mau menerima alasan anak. Padahal anak sudah mengemukakan alasannya, dia berbuat salah misalnya, ya, atau dia bahkan sudah mengakui. Ya, sebagian orang tua kadang-kadang terlalu berlebih-lebihan alias lebay, ya. Nah, seolah-olah ya ia ingin menjatuhkan anaknya dengan kesalahan itu, ya. Nah, bahkan sebagian orang tua ada yang memang mencari-cari kesalahan anaknya, ya, gembira gitu ya kalau menemukan kesalahan pada anak, atau untuk menunjukkan bahwa ya anak itu tidak seperti yang dia harapkan misalnya, ya mengecewakan dirinya begitu ya, dan seterusnya. Jadi pahamilah kesalahannya, ya, memahami kesalahan orang lain itu perlu, ya, karena setiap orang punya alasan, bahkan untuk berbuat dosa, dia punya alasan. Walaupun alasannya nggak benar ya dalam pandangan kita, tapi kita perlu memahaminya. Bukankah kita buat dosa selalu ada alasannya? Terlepas alasannya itu bisa dibenarkan atau tidak, ya. Nah, itulah manusia. Ya, demikian juga orang lain. Maka seorang mukmin itu adalah orang yang bisa memberi uzur kepada orang lain. Itu mukmin. Munafik adalah orang yang sifatnya itu suka mencari-cari kesalahan orang lain dan tidak mau memberikan uzur ya ataupun menerima alasan orang lain. Ya. Nah, pokoknya salah begitulah ya. Dan pokoknya jatuh vonis gitu ya. Nah,
Bahkan itu kan menunjukkan kegembiraan kita melihat orang lain jatuh atau salah. Seharusnya kan tidak seperti itu, ya. Nah, kita ini hubungan kita dengan orang lain itu tawasi bil haqqi was sabri wal marhamah, ya. Nah, demikian. Saling memberikan nasihat dengan kebenaran, kesabaran dan kasih sayang. Itu urusan kita dengan orang lain, ya. Nah, kalau dia buat salah kan begitu ya. Nah, maka sering kita sampaikan juga ya bahwa nggak ada manusia yang sempurna. Kita harus selalu memupuk rasa takut dan harap, khauf dan roja atas diri kita. Karena pada dasarnya manusia itu belum mengetahui apa warnanya yang sebenarnya. Warna kita yang sebenarnya kan kita belum tahu, ya. Kita belum tahu warna kita apa sebenarnya. Putihkah, hitamkah, ya, atau warna apakah? Karena hanya Allah yang tahu itu. Karena warna asli kita baru akan kita lihat nanti pada hari kiamat, hari di mana mata-mata terbelalak. Ketika mengetahui warna yang sebenarnya. Nah, warna kita aja kita masih menduga-duga, apalagi warna orang lain. Maka nggak usah sibukkan kita membaca, menduga-duga warna orang lain. Ya, nah maka dari itu, kalaulah seorang itu masih mengkhawatirkan dirinya, karena dia juga belum tahu warna dirinya apa, ya. Lalu bagaimana dia lancang meyakini warna orang lain, ya. Nah, demikian. Oleh karena itu, hendaknya seorang itu sibuk dengan dirinya dan tidak usah sibuk ya dengan orang lain, urusan alaikum anfusakum, ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Maka kita dilarang suuzon, ya. Jangan kamu ikuti kebanyakan dari prasangka. Karena inna ba'da dhanni itsm, banyak prasangka itu salah, dosa. Ya. Nah, demikian. Kalau demikian adanya, maka seorang itu dia nggak sibuk mengurusi orang lain. Dia lebih fokus untuk mengurusi dirinya sendiri. Bukan artinya kita nggak peduli dengan orang lain, enggak. Hubungan kita dengan orang lain itu adalah tawasi bil haqqi was sabri wal marhamah. Ya, maka seorang itu ya tetap terus memupuk al khauf dan roja. Dia berharap bahwa kalau dia lihat dirinya baik ya, mudah-mudahan seperti yang dia lihat. Ini dirinya sendiri ya, dia pun berharap. Dan dia khawatir kalau ternyata warnanya sebenarnya bukan itu. Ada suatu rahasia yang lain yang dia sendiri nggak tahu. Itulah hari kiamat, hari di mana akan dinampakkan segala rahasia. Akan dimunculkan warna yang tersembunyi di dalam dada. Wa hussila ma fis sudur. Yauma tublas sarair. Di dunia ini kan kita, warna diri kita aja, kita masih menduga-duga ya. Ya, karena nggak ada turun wahyu yang menjelaskan ya kita seperti sahabat yang sudah dipastikan surga, ya, ya sudah pastikan warnanya. Kita kan tidak, masih berharap terus. Dan harusnya kita selalu khawatir dan takut. Maka hidup ini memang harus diantara khauf dan roja. Itu bukan hanya untuk diri kita saja, untuk orang lain juga. Kalau orang lain kita lihat berbuat buruk, jangan hukumi hatinya. Kita berharap ya dia tidak seburuk yang kita duga, tidak sehitam yang kita lihat. Kita berharap seperti itu dan kita takut seandainya benar-benar hitam seperti yang kita lihat. Kalau dia berbuat baik kita berharap mudah-mudahan seputih yang kita lihat. Dan kita khawatir terhadapnya jika ternyata tidak seputih yang kita duga. Ya.
Nah, jadi itulah khauf dan roja. Baik itu kepada diri kita maupun kepada orang lain. Maka hubungan kita, ya, kesibukan kita kepada orang lain itu adalah tawasi bil haqqi was sabri wal marhamah. Ya, kalau orang lain kita lihat salah, ya gak usah hakimi hukumi hatinya, nasihati, ya. Nah, karena dia perlu nasihat dengan cara apa? Dengan cara yang benar, sabar dan kasih sayang. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, lebih-lebih lagi kalau yang kita hadapi itu anak kita yang lebih layak untuk dapat uzur, ya. Ya, kita berprasangka baik kepadanya. Ya, kita berharap baik kepadanya. Maka ini perlu, ya, memahami kesalahan orang lain itu penting. Ya, karena kita akan bisa memahami alasannya. Ya. Ya, sama aja kita belajar fikih. Kadang-kadang sebagian orang belajar fikih itu ujung-ujungnya dia fanatik kepada pendapatnya, ya. Fanatik kepada pendapatnya dan memandang pendapat orang lain itu nggak ada benarnya. Maka jatuhlah dia kepada vonis, ya, hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dia campuri juga sampai sedalam itu. Maka di dalam kita contohkan dalam masalah-masalah fikih, ya, ya di situ terbuka perbedaan pendapat yang sangat luas dan tajam. Ya, maka kita bukan hanya perlu memahami pendapat kita, tapi kita juga perlu memahami pendapat orang lain, supaya kita bisa memberikan toleransi kepada orang lain yang kita pandang mungkin pendapatnya salah, ya. Nah, demikian. Masalah yang besar adalah, masalah besarnya adalah ketika seorang itu gagal memahami pendapatnya. Dia tidak memahami pendapatnya sendiri, ya, yang dia pandang benar itu. Benar, dia juga nggak paham kenapa pendapat itu dia pilih, kenapa pendapat itu yang dia klaim paling benar, kan begitu, ya. Dan dia lebih parah lagi, dia tidak bisa memahami pendapat orang lain. Ini kan repot ini berhadapan dengan manusia seperti ini. Dia tidak paham pendapatnya, terus dia pegang teguh jadi taklid buta ujung-ujungnya, kan begitu, ya. Fanatik buta istilahnya. Nggak karuan jadinya. Ya, dan dia juga tidak bisa memahami atau gagal memahami pendapat orang lain. Nah, ujung-ujungnya kan bisa ditebak, dia mudah main vonis, ya. Nah, bahkan mengeluarkan misalnya dari Ahlus Sunnah, kan begitu, ya. Nah, karena beda pendapat fikih aja itu. Nah, inilah pentingnya kita bisa memahami alasan orang lain, ya. Itu satu contoh aja di dalam bab fikih. Maka belajar fikih itu untuk mendewasakan kita, bukan membuat kita tambah picik begitu, ya. Nah, kenapa? Itu dasarnya adalah kita harus bisa memahami orang lain. Yaitu alasannya, itu maksudnya. Ya, hatta dia buat salah, ya, maka kita harus memahami apa alasan dia berbuat salah. Nah, sehingga kita di situ kita bisa bersikap benar berkaitan dengan mungkin vonis, ya. Kalau tidak, kita akan memvonisnya terlalu berat daripada apa yang sebenarnya, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan memahami manusia itu nggak mudah, ya. Dengan segala keliarannya manusia itu, memahami manusia itu nggak mudah, ya. Susah, ya, karena ya manusia, ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dan adalah manusia itu adalah makhluk yang paling banyak bantahannya. Artinya bantahan sini alasannya. Dia pasti akan memberikan alasan, ya. Walaupun dia melakukan kekonyolan yang nyata, kesalahan yang nyata, gitu kata. Tetap ada aja alasannya, ya. Nah, itu yang perlu kita pahami. Lebih-lebih lagi anak-anak kita, ya. Nah, demikian, supaya ya tidak main patah-patah istilahnya. Divonis anaknya nakal, divonis anaknya begini, begitu, ya. Hal-hal yang nggak perlu sebenarnya. Dan memberinya kesempatan
yang baru gitu ya, kesempatan kedua istilahnya. Manusia ya perlu dikasih kesempatan, ruang istilahnya ya. Dikasih ruang dia untuk berkembang, jangan dimatikan dan memvonisnya seolah-olah kamu sudah buruk gak bisa baik lagi, kan kira-kira bahasanya seperti itu, walaupun bukan itu yang kita ucapkan, tapi itu sebenarnya bahasa tubuh kita ya, bahwa atau mungkin bahasa verbal walaupun nggak sama kalimatnya, itu kamu sudah buruk gak bisa baik lagi sudah, yang membuat orang lain putus asa. Kasih kesempatan. Ya, manusia itu perlu dikasih kesempatan. Bagaimanapun buruknya dia dalam pandangan kita. Ya, itu penting. Jadi ini yang ya mungkin pernah dengar kisah ya, orang yang membunuh 99, dia datang kepada seorang rahib. Dia tanya apakah ada kesempatan bertobat. Si rahib ini tidak memberikan peluang ya, kesempatan mungkin bagi orang ini. Dia berkata, dia menjawab tidak. Karena setelah dia dengar dosanya ya, dia sudah bunuh 99 orang. Mungkin dia si rahib ini menganggap itu suatu hal yang sangat-sangat buruk ya, yang nggak bisa diberi toleransi lagi. Maka dia pun tidak memberikan kesempatan kepada orang ini. Dan pada akhirnya si rahib pun dibunuh oleh orang ini ya. Nah, demikian. Begitulah buruknya kita memupus kesempatan bagi seseorang, dia akan bertambah buruk jadinya. Yang sebelumnya mungkin tidak seburuk itu. Ya, karena kita cabut ataupun kita patahkan, kita pupuskan kesempatannya, ya mungkin dia akan bertambah buruk daripada sebelumnya, lebih buruk daripada sebelumnya. Maka ya akhirnya dia bertemu dengan seorang alim dan bertanya dengan pertanyaan yang sama, tapi jawabannya berbeda. Ya, si alim ini, ahli ilmu ini memberikan kesempatan, ya, kesempatan untuk memperbaiki, menebus kesalahan, ya, memperbaiki kesalahan. Apa yang menghalangimu dari taubat? Bertaubatlah, perbaikilah apa yang berantakan itu. Ya, walaupun dia itu sudah bunuh 100 orang ya. Nah, demikian. Dan itu menyelamatkan hidupnya. Manusia perlu dikasih kesempatan, walaupun dia berbuat salah berulang-ulang. Karena memang kerja kita di dunia ini buat salah memang. Salah kita nggak habis-habis. Kadang-kadang salah yang sama berulang-ulang lagi ya. Nah, begitu. Ya namanya juga manusia silap. Siapa yang nggak buat dosa? Ya, nah seperti itu. Tapi ya kita kan perlu kesempatan untuk memperbaiki, walaupun ya kita katakan boleh jadi kita memanfaatkan kesempatan itu atau tidak, ya. Tapi manusia perlu dikasih kesempatan, apalagi anak-anak kita, ya. Nah, kasih kita katakan harapan yang baik, ya, kesempatan yang luas untuk memperbaiki yang salah, untuk memperbaiki yang rusak, begitu. Nah, itu akan membuat dia merasa nyaman dengan kita dan dia akan menyintai kita. Dia akan melihat ketulusan itu pada diri kita, bahwa orang ini betul-betul tulus ya menyayangiku. Nah, seperti ada misalnya kita berhubungan dengan seseorang, ada teman kita yang dia tahu kita buat salah dan dia kasih kesempatan untuk memperbaiki kita, untuk memperbaiki diri kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki yang salah itu. Kita akan punya pandangan penilaian kepadanya bahwa ini orang sayang kepada saya, tulus kepada saya, begitu ya. Masih memberikan kesempatan kepada saya. Nah, kalau tidak ya mungkin dalam hati kita ya, ini orang kayaknya benci sama saya ini. Dia nggak kasih kesempatan saya untuk memperbaiki ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu dia. Mungkin sampai di sini dulu materinya ya. Kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Insyaallah masih dalam bab yang sama. Ya. Ustaz, jazakallahu khair. Demikian ikhwatul Islam, a'azzakumullah, para pemerhati roja dimanapun Anda berada, materi yang telah disampaikan oleh Al Ustaz di kesempatan pagi hari ini dan diambil dari buku Ada Apa Dengan Remaja, pembahasan
mengenai lingkungan yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang, yang mudah-mudahan ini merupakan impian bagi kita semua sebagai orang tua yang dapat menciptakan lingkungan yang telah dijelaskan tadi di dalam rumah kita. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan. Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp. Yang pertama, Ustadz, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, dulu ketika saya masih remaja dan memiliki adik yang masih kecil yang ingin membantu mendidik adik-adik saya, tapi karena satu kesalahan yang dilihat oleh orang tua ketika mendidik anak saya, akhirnya ada keluar kata-kata dari orang tua saya, yaitu kamu tidak usah ikut campur dalam pendidikan adik-adik kamu. Nah, akhirnya sampai sekarang Ustadz sudah dewasa, sikap saya terhadap adik-adik saya tidak peduli karena terus teringat perkataan orang tua tersebut. Nah, bagaimana cara mengobatinya Ustadz? Ini dari sudut pandang yang berlawanan mungkin ya. Iya. Ya tentunya kata-kata itu tidak pantas untuk diucapkan dengan redaksi seperti itu ya. Ya mungkin sebagai kakak tertua kan begitu ya, ingin membimbing adik-adiknya itu suatu hal yang wajar kan begitu ya. Nah, salah itu adalah keniscayaan manusia. Ya, nah meluruskan kesalahan bukan dengan cara yang sporadis atau radikal seperti itu kan begitu ya, kata-kata itu kan terlalu radikal ya. Ya mengatakan apa tadi, kamu nggak usah ikut campur ya, nggak seperti itu juga ya. Mungkin ini karena si kakak berbuat salah dalam pandangan orang tua ya, atau melakukan kekeliruan ya, atau nggak sejalan dengan, belum tentu salah juga, tapi nggak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh orang tua kan begitu ya. Nah disitulah pentingnya orang tua itu ya bisa berkomunikasi dengan baik ya, bukan dengan cara komunikasi seperti itu ya. Kepada anak itu sangat fatal, dan akhirnya wajar kalau si anak sini, ini dari sudut pandang anak yang bertanya seperti ini ya, dia mengambil langkah yang radikal juga begitu ya. Nah, ya begitulah responnya. Akhirnya dia juga mengambil langkah yang sangat ekstrim, yaitu ya udah saya nggak ngomong peduli kan gitu ya. Padahal ya mungkin perlu ya kehadiran kakak di sini untuk ya membantu pendidikan ya adiknya kan begitu ya, atau anak ini kan begitu ya, seseorang. Karena pendidikan itu ada beberapa lapisan pendidikan, lingkungan pendidikan. Yang pertama lingkungan rumah, yang kedua lingkungan sekolah, yang ketiga adalah lingkungan di luar rumah dan sekolah. Dan itu semua harus saling mendukung. Satu saja ya kita katakan miss ya, atau tidak menjalankan fungsinya, ini bisa menjadi ganjalan, batu sandungan di dalam pendidikan. Ya, nah di dalam rumah, lingkungan yang kita katakan paling dasar adalah lingkungan rumah. Nah di rumah itu kadang-kadang nggak cukup ayah bunda ya sebagai pendidik ya, mungkin perlu kita katakan pihak-pihak lain yang ikut terlibat ya, yang ada di dalam rumah itu. Bisa jadi kakek neneknya, paman bibinya ya, kalau di situ ya, atau bahkan kakak-kakaknya kalau dia punya kakak misalnya kan begitu ya. Nah itu pendidikan nggak bisa kita ikut sendirian. Makanya di dalam konteks Al-Quran untuk kewajiban mendidik anak itu ada di dua orang yang sama-sama bertindak sebagai pemimpin, yaitu ayah bunda. Ini sejajar, ini nggak ada yang lebih rendah, nggak ada yang lebih tinggi. Kenapa harus dua orang? Karena mendidik itu berat, nggak ringan. Ya, ini pekerjaan yang berat. Ya, lebih berat daripada kita mencari rezeki yang halal. Itu ya kita pandang udah berat itu ya, tapi lebih berat lagi mendidik anak manusia, begitulah ya. Nah, seperti itu. Ya, bebannya itu berat, tanggung jawabnya juga berat. Ya, nah demikian.
Dan tingkat kesulitannya juga sangat berat, sangat banyak begitu ya. Sangat tinggi. Ya, lebih berat daripada ya sekedar kita mencari rezeki yang halal ya. Ya, itu mungkin suatu masalah juga, tapi masalah pendidikan anak itu jauh lebih rumit sebenarnya. Ya karena ya kita tahu sendiri ya bagaimana tantangan ke depannya itu makin hari makin banyak aja gitu ya, makin kompleks aja begitu. Jadi nggak bisa kita handle sendiri juga. Ya perlu kita minta bantuan dari lingkungannya di rumah ini, masih di rumah ini. Nah, kemudian lingkungan di sekolah dan lingkungan di luar rumah dan sekolah itu harus saling mendukung ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kata-kata seperti itu kan mementahkan itu ya. Yang seharusnya tidak diucapkan ya, seharusnya kata-kata itu tidak diucapkan. Kalaupun ya kita nilai ya si kakak ini salah ya, bukan seperti itu juga cara untuk meluruskan kesalahan kan begitu ya. Nah, demikian. Itu sama sekali kata-kata yang tidak mendidik ya. Nah, ya kalau kita lihat dari sudut pandang orang tua di sini ya, orang tua yang sudah terlanjur ngomong seperti itu ya, dia harus mengoreksi ucapannya. Dia harus memperbaiki kekeruhan itu. Kalau enggak ya berlarut-larut seperti yang terjadi akhirnya kan begitu ya. Tidak mau ikut campur. Ya akhirnya betul-betul ya nggak mau terlibat gitu ya. Padahal perlu. Ya manusia itu perlu keterlibatan lingkungannya di dalam mendidik dirinya. Ya bukan butuh pendidiknya orang tuanya aja. Dia butuh orang lain juga kan begitu. Wallahu alam bishawab. Ya, nah demikian. Ya sebagai anak ya mungkin semakin dewasa dia semakin ngerti bahwa ini adalah nggak benar ya, bahwa sikap orang tua seperti itu juga nggak benar. Tapi dari satu sisi dia juga harus menjaga hubungan dengan orang tua, tidak ya apa namanya membuat orang tua tersinggung kan begitu ya. Nah tidak membentak orang tua, atau membentak di sini maksudnya dalam konteks Quran itulah mengangkat suara lebih tinggi daripada suara orang tua ya, bisa memaklumi kesalahan orang tua kan begitu ya. Nah, kalau anak itu sudah semakin dewasa. Kalau anak dan remaja susah orang tua itu untuk bisa mengandalkan anak untuk bisa memahaminya. Ya, dia frontal. Maklumlah anak-anak dan remaja kan akalnya masih kurang. Kadang-kadang orang tua ini nggak paham dia makhluk yang dihadapinya ini. Ya, dia berusaha, dia ingin agar anak itu yang berusaha memahami dia. Ini kebalik ya. Ini siapa anak, siapa orang tua di ujung-ujungnya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah ya, selanjutnya. Iya, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya. Demikian, dan selanjutnya ini ada 2 pertanyaan senada, di antaranya penanya yang berada di Bandung dan juga penanya yang lainnya tidak sebutkan tempat dan namanya. Ya Ustaz, bagaimana cara mendekatkan seorang bapak kepada anaknya yang memang sifat bapaknya itu sangat pendiam Ustaz dan kurang ekspresinya, dan juga ini terlebih bagaimana jika seorang anak tersebut dia pernah dikasari oleh bapaknya ketika SD dan sekarang sudah beranjak remaja, yaitu tingkat SMP, sehingga anaknya pun tidak mau dekat dengan bapaknya kayak gitu. Ya, yang pertama dulu ya, sebagian orang tua yang tanpa ekspresi dan pendiam. Itu bukan alasan juga, oh Ustadz karakter saya pendiam, saya manusia tanpa ekspresi. Ya kalau di luar sana mungkin silahkan aja ya, walaupun itu agak aneh kan begitu ya di luar sana. Tapi di rumah enggak seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena di rumah itu status kita ya bukan bukan siapa-siapa kan gitu ya. Kalau di luar mungkinlah kita merasa diri kita saya bukan siapa-siapa, kita juga tanpa ekspresi, ya pendiam, malas berkomunikasi, ya silakan aja. Walaupun itu tidak patut ya. Nah, tapi di rumah berbeda. Di rumah itu kita kepala keluarga. Ya kita ting-tengnya, kita otaknya, kita matanya, kita telinganya, kita mulutnya, juru bicaranya. Nggak bisa kita mengambil sikap seperti itu juga, kan begitu ya.
Nah, demikian. Jadi ya leadership itu perlu. Nggak bisa kita menyampingkan itu dengan beralasan karakter saya seperti ini, nggak bisa. Kalau kita nggak punya tanggung jawab apa-apa, mungkin saja. Tapi ketika di sini kita punya tanggung jawab sebagai pemimpin, mau nggak mau lah, ya, mau nggak mau, ya suka nggak suka, ya, ya kita harus ya bersikap sebagai pemimpin. Nggak mungkin kan pemimpin diam saja. Ya dia juru bicara, dia mulutnya, namanya kepala, kepala keluarga. Ya kepala itu ada otak, mata, telinga, mulut. Ya, nah demikian. Nah, jadi ya, itu sikap yang salah itu aja dulu ya. Yang kedua, kita soroti di sini adalah mungkin ya mungkin orang tua ini, si ayah ini terdidik seperti itu dari kecil. Ya, ya itu pentingnya kita berlatih ekspresi. Ya, ya. Kenapa? Khususnya ya para pemimpin keluarga. Ya, yaitu ayah bunda di sini kan begitu ya. Nah, ya, masalahnya adalah ketika orang itu tumbuh dewasa dan nggak mengerti berekspresi, datar aja kan begitu ya, nggak bisa berkomunikasi, diam saja. Ini akan jadi masalah ketika dia memikul tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga, kepala keluarga, sebagai pemimpin bagi anak, pendidik bagi anak. Ya, nah makanya kita ajarkan anak-anak itu supaya bisa berekspresi dan belajar berekspresi. Dia bisa berekspresi dan dia bisa memahami ekspresi orang sehingga dia tidak salah di dalam bersikap, bertindak. Ya, nah demikian. Menghadapi manusia itu kan kita perlu memahami ekspresinya. Ya, wallahu alam bisawab. Nah demikian. Ya, karena ya kalau orang itu tidak mengerti ekspresi, ya jangan-jangan ada kelainan jiwa, psikopat jangan-jangan. Atau ekspresi yang berbeda kan begitu ya. Ya nggak naturalnya manusia kan nggak seperti itu, kecuali ada kelainan ya. Nah, wallahu alam kalau yang namanya kelainan itu ya. Nah, seperti ya, orang-orang yang mungkin eh, autis ya, kita lihat anak-anak yang autis kan ekspresinya kan kadang-kadang berbeda kan gitu ya dengan sebenarnya harus dia tunjukkan begitu ya. Nah, ya itu di luar ya apalah pembahasan kita karena ya orang anak-anak ya atau orang-orang yang punya masalah itu ya perlu treatment pengobatan kan begitu ya. Nah, ini yang normal, kita bicara manusia yang normal. Nah, ya seperti itu. Jadi ya itu tidak bisa diterima ketika kita punya tanggung jawab. Ya lalu ya kita mengambil sikap seperti itu ya. Nah, ya agak canggung ya ketika berkumpul tanpa komunikasi, tanpa ekspresi begitu. Gimana suasananya gitu ya. Ya akan canggung dan nggak bikin orang betah. Karena nggak akan betah. Ya jika seperti itu. Kumpul, diem-diem, tanpa ekspresi ya datar aja gitu ya udah. Ya dia kan ya bagi kita mungkin kita nggak masalah, tapi bagi anak itu jadi masalah. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang lebih buruk lagi adalah anak belajar itu dari kita. Ya sudah di sekolah mungkin dia tidak diajarkan untuk cara berekspresi yang benar kan gitu ya. Nah, di rumah juga dia dapat pemandangan seperti itu. Akhirnya anak itu tumbuh jadi makhluk yang datar aja ya. Tanpa ekspresi sama sekali ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan kadang-kadang ada sebagian anak senyum aja susah. Ya, senyum aja dia susah. Kapan harus senyum, senyumnya gimana gitu ya, dia nggak ngerti gitu ya. Ini masalah pada anak-anak hari ini yang udah remaja gitu ya, nggak ngerti berekspresi, nggak tahu juga kita, atau karena kebanyakan main handphone kali ya. Itu juga pengaruhnya juga. Ditambah lagi mungkin dia lihat orang tua juga seperti itu, karena orang tua juga main handphone juga gitu ya. Nah, ditambah lagi ya pendidikan yang dia dapat gitu. Ya tidak mendukung dia untuk bisa berekspresi dan mengerti ekspresi. Makanya saya katakan, untuk anak-anak nggak mengapa gambar makhluk itu ada wajahnya, ada mata, telinga, ada mulut, ada hidung. Kenapa? Anak itu perlu belajar ekspresi. Kalau datar seperti itu,
Mengerikan juga ya. Iya. Wallahu a'lam ya. Ya. Makanya Syekh Albani membolehkan untuk tujuan pendidikan, nggak jadi masalah. Untuk anak-anak ya. Hmm. Wallahu a'lam bishawab. Enggak, dia tahu ekspresi gembira, sedih ya, atau ya dan lain-lain ya Nah, gitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab ya. ya, alhamdulillah ya, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khair. Terima kasih Ustaz ya. Ya. Kita lanjutkan, ada pertanyaan kembali Ustaz. Dari hamba Allah, disebutkan tempatnya ini. Ya Ustaz, saya memiliki anak sambung, seorang putri umur 24 tahun dan saat ini tinggal bersama ibu kandungnya. Hubungan suami saya dengan anaknya ini kurang baik Ustaz. Anak ini merasa bahwa dia tidak pernah dianggap oleh suami, oleh ayah angkatnya. Padahal tidak seperti itu. Suami selalu berusaha untuk selalu berkomunikasi dan memenuhi kebutuhannya. Bagaimana caranya agar suami bisa berkomunikasi dengan baik dengannya? Karena suami merasa anak ini seperti menjaga jarak darinya. Ustaz, mohon nasihatnya. Ya, tadi sebenarnya ada pertanyaan kedua ya tentang kekerasan ayah kepada anak yang membuat anak Oh trauma iya, ya. Ustaz, Ya, betul. tadi ya. Heeh. Kita singgung sedikit itu dulu lah Iya. ya. Ya, memang untuk memperbaiki hubungan itu nggak ringan, berat. Hmm. Ya, apalagi sudah terlanjur judulnya ya. Terlanjur melakukan kekerasan ya, terlanjur melakukan kekerasan secara verbal ataupun bahkan secara fisik ya. Untuk memperbaiki hubungan itu nggak mudah. Normalisasi hubungan itu perlu usaha ya begitu ya. Nah, di sini ya orang tua harus bisa mengalah. Jangan kemakan gengsi kan gitu ya. Udah biarkan ya apa namanya, dia kan anak, saya orang tua gitu ya. Yang ya mungkin dalam pandangan kita benak orang tua itu yang minta maaf itu anak kepada orang tua kepada anak nggak perlu ya. Padahal perlu juga. Ya, kalau memang itu salah kan begitu ya. Nah, demikian. Karena sebagian orang tua katanya untuk menjaga marwah katanya. Nggak boleh minta maaf kepada anak. Nanti orang tua ketahuan salah. Ya, memang anak itu mungkin tiap hari melihat kesalahan kita. Ya, jadi nggak usah merasa nggak salah begitu ya. Dan nggak ada salahnya juga kita mengaku salah begitu ya. Ya, dan minta maaf. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu pandangan yang keliru ya. Menjaga image atau jaim orang tua atau menjaga harga diri orang tua nggak perlu minta maaf sama anak. Nanti kalau minta maaf nanti ketahuan dia buat salah, ketahuan salahnya. Ya nggak kita tunjukkan pun salah kita. Kita jangan tertipu dengan diamnya anak ya. Kadang-kadang anak tuh bisa nilai ini orang tua saya salah ini, gitu ya. Tapi ya diem aja kan gitu ya. Nah ya jadi jangan merasa kita nggak bersalah di depan anak gitu. Jadi nggak ada nggak ada salahnya lah kita katakan untuk minta maaf kepada anak. Bahkan itu harus kita lakukan kalau misalnya kita buat salah. Apalagi ini kesalahan yang ya cenderung fatal ya, itu kekerasan kepada anak ya. Nah, baik itu secara verbal maupun fisik ya, dan perbaiki hubungan itu ya dengan anak. Wallahu alam bishawab. Nah, untuk pertanyaan ini ya, masalah komunikasi. Komunikasi itu nggak bisa dipaksakan. Ya, 1-2 kali lalu bisa terjalin kehangatan, keakraban enggak. Ya, karakter manusia juga berbeda-beda. Ada manusia yang perlu effort yang lebih untuk bisa menjalin keakraban dengannya. Nggak bisa 1-2 kali kita berdialog, berkomunikasi, langsung tercipta apa? Kehangatan, keakraban, kedekatan. Enggak. Perlu ya komunikasi yang intens, artinya terus-menerus. Ya, kita harus fokus kepada tujuan, yaitu bagaimana membuka hubungan yang baik dengan seseorang. Di sini anak, apalagi umurnya sudah 24 tahun, kan begitu ya. Anggaplah ini bukan anak-anak lagi, sudah orang dewasa, ya. Terlepas dia statusnya anak angkat atau siapapun ya, karena kita sebenarnya ya pada dasarnya wajib membuka komunikasi yang baik dengan siapapun, kan begitu ya, dengan siapapun. Karena itu tujuan manusia diciptakan berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berpuak-puak, lita'arofu, untuk saling mengenali. Maksudnya apa? Bisa menjalin komunikasi, hatta yang berbeda bahasa. Ya, apalagi ini bahasanya sama, kan gitu ya. Yang berbeda bahasa aja Allah perintahkan untuk lita'arofu. Apalagi yang kita
satu bahasa dengannya, ya, dengan seseorang, ya. Di sini kasusnya anak angkat kan begitu ya. Ya, walaupun anak angkat bukan anak kandung sendiri, bukan anak sendiri, tapi kan kita ya harus menjalin hubungan yang baik dengannya. Apalagi satu atap kan begitu ya. Nah, demikian. Ya gitulah kita menghadapi manusia ya. Manusia itu makhluk yang susah untuk dipahami sebenarnya. Ya, tadi kita sebutkan ya, kita nggak bisa menduga seliar apa manusia itu karena kita nggak bisa duga warnanya juga kan begitu ya. Nah, maka ya terus kita buka komunikasi yang intens. Mungkin nggak cukup 1-2 kali yang ngobrol. Mungkin perlu ya lebih dari itu. Bahkan mungkin belum kena topik yang apa ya, yang nyangkut di hatinya, yang menarik hatinya, kan begitu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, itulah ya kita katakan ya kewajiban kita di dalam hablun minan nas. Ya, bagaimana kita menjaga hubungan dengan orang lain ya, dengan komunikasi yang baik ya dengan mereka, dengan siapapun ya kita katakan ya. Nah, kalaupun ada miskomunikasi faslihu baina akhwaikum kan begitu ya. Sambung lagi supaya nyambung kan begitu. Wallahu alam bisawab. Baik, mungkin itu saja apa namanya pembahasan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.